Halo anak-anak, Halo Prof, selamat pagi. kita mulai ya. Terima kasih ya semuanya bersedia untuk mengganti pertemuan kita yang harusnya hari Jumat. Tapi kita tetap menghormati liburan nasional ya. Pada hari ini yang akan Bapak sampaikan adalah yang harapkan adalah capaian pembelajaran. Anak-anakku bisa mengetahui strategi, metode, atau teknik penemuan referensi teori penelitian, teknik penetapan jenis data penelitian, dan teknik pengambilan data penelitian, serta teknik analisis data. Jadi kalau kita bicara metodologi kan Bapak udah bilang bahwa itu terlalu luas, karena harusnya kita masuk ke filosofi, sehingga menjadi pemahaman. Tetapi kan anak-anakku sekalian punya tugas utama bahwa harus melakukan penelitian ketika menjelang atau sebagai syarat untuk lulus sarjana farmasi. Dengan demikian kita berusaha mempelajari yang praktis saja dengan harapan anak-anakku bisa membuat proposal, dengan harapan bisa melakukan kegiatan penelitian, dan dengan harapan bisa menulis laporan penelitian. Dan itu menjadi syarat anak-anak untuk lulus. Tidak mudah memilih-milih materi apa yang bisa membuat kita dengan cepat memahami ini. Tapi kita berusaha dengan segala kelemahannya, dan sekalian siapkan diri membuat calon-calon proposalnya dengan harapan begitu tiba saatnya langsung dilakukan dan bisa lulus dengan tepat waktu ya. Baiklah ada anakku, kita hari ini langsung kita belajar praktisnya. Katakanlah kita sudah menemukan judul. Judul yang kita mau coba pelajari ini gimana menentukan tadi. Judul pertama misalnya penggunaan gula aren untuk pengendalian kadar glukosa darah penderita diabetes tipe 1 misalnya. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah ini sebenarnya ya sangat terkait dengan farmasi untuk menemukan suatu barang di mana barang itu berfungsi sebagai obat untuk ya mungkin kuratif, mungkin juga hanya promotif, mungkin yang jelas berguna. Dan itu merupakan tugas. Jadi ya para ahli farmasi juga dibebankan tugas menemukan produk. Bisa juga kalau kita mau ekstrim, karena yang pertama ini kan bahan alam ini. Gula aren ini produk alami hayati dari pohon enau. Nah, kita kalau mau ekstrim, ini tinggi kajian penemuan senyawa untuk normalisasi ya perubahan hormon proinsulin menjadi insulin dalam sistem pembuluh darah sebagai kandidat obat untuk penyembuhan. Ya, kalau yang pertama ini hanya pengendalian, kalau yang kedua ini penyembuhan. Wah, tentu yang kedua ini cukup berat dan mungkin juga kita tidak akan mendapatkannya. Ini kita berangkat dari kasus pengetahuan kita terhadap diabetes. Jadi di sini anak-anakku sudah kupas tuntas mengapa seseorang itu dikenal penyakit diabetes. Ya, penyakit diabetes ini penyakit yang sangat-sangat sangat sulit difahami karena
Dia ini bagaikan ayam mati di lumbung padi. Artinya banyak tenaga kesehatan mengatakan hindari makan karbohidrat. Tidak makan karbohidrat ya kita juga mati karena karbohidrat itu adalah segalanya. Kita hidup ini bisa nggak makan daging, bisa nggak makan protein, bisa nggak makan lemak, tapi kalau tidak makan karbohidrat kita agak kesulitan karena dia adalah sumber energi yang cepat. Nah, tapi karena penyakit ini terpaksa orang bisa karbohidrat diet artinya tidak banyak, bahkan makan protein saja. Nah, itu bisa berakibat sumber energi diambil dari protein, dari daging kita, sehingga kita juga bisa kurus karena daging kita yang isinya protein dan lemak diubah jadi karbohidrat untuk energi. Nah, tentu ada batas. Nah, di dalam pembelajaran anak-anakku sekalian, ada dua hal yang terjadi setiap orang. Mungkin dia di berbagai buku kesehatan mengatakan produksi insulin di pankreas katanya eh, tidak cukup atau menurun. Tapi sebenarnya secara biokimia di pankreas itu bukan produksi insulin. Di sana itu produksi proinsulin. Beda itu proinsulin dan insulin. Proinsulin itu kalau berat molekulnya 2000 atau 100, maka setengahnya itu namanya insulin. Jadi kalau di pankreas yang diproduksi proinsulin. Nah, ketika kita mengkonsumsi karbohidrat, khususnya glukosa, proinsulin ini akan keluar ke pembuluh darah dan di sana dia berubah menjadi insulin. Jadi proinsulin diubah oleh enzim tertentu menjadi insulin. Pada saat insulin itu muncul, maka enzim-enzim yang bekerja untuk memasukkan glukosa di dalam sel bekerja. Tapi kalau itu tidak muncul, mereka tidak bekerja. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Mungkin jumlah proinsulin memang tidak banyak lagi, atau proses perubahan proinsulin menjadi insulin di dalam pembuluh darah juga bermasalah. Yang kadang-kadang orang bilang sensitivitas. Ya, sensitivitas, tapi sebenarnya bukan sensitivitas. Memang ada masalah. Karena yang merubah proinsulin menjadi insulin itu adalah enzim. Kalau itu tidak diubah atau perubahannya sangat sedikit, maka glukosa di dalam darah akan menumpuk karena tidak dimasukkan di dalam sel. Padahal tujuannya harus masuk dalam sel, siklus Krebs, dan di dalam siklus Krebs itulah terbentuk energi. Energi itu yang dipakai untuk segala macam, termasuk untuk bergerak, untuk sintetik, dan semuanya. Nah, di sini dugaan-dugaan para diagnosis, kira-kira yang mana ini, yang mana. Makanya judul kedua ini hayalan ya, sulit. Memang harus dalam bentuk senyawa, tidak bisa kita bicara dalam bentuk ekstrak. Karena kalau ekstrak itu senyawanya banyak, lalu yang berfungsi yang mana nggak tahu juga. Itulah kelemahan mengembangkan obat-obat dari produk alami. Tapi kalau senyawa kita bisa ramal. Orang-orang yang pernah belajar kimia medisinal, orang-orang yang pernah belajar organik fisik, dia akan tahu bagaimana kinetika, dinamika, dan proses mekanisme kerja. Karena yang dia miliki adalah senyawa. Nah, memang di WHO persyaratan obat itu adalah harus mengungkap secara detail mekanismenya. Berarti senyawa. Sehingga nomor dua ini boleh-boleh aja jadi contoh. Tapi ya bahwa ini bisa dilakukan, ya bisa aja. Kita coba apakah dapat atau tidak itu lain cerita.
Andai kata ini perguruan tinggi itu dilengkapi dengan ekosistem penelitian yang bagus, bisa kita lakukan setiap saat ini. Bisa aja. Hanya kan penelitian di Indonesia itu lucu. Begitu penelitian, bulan sekian dilaporkan hasilnya. Padahal penelitian itu enggak begitu. Penelitian itu pekerjaan setiap hari harusnya, setiap hari. Tapi ekosistem kita laporkan pada tanggal sekian. Kalau tidak, wah, itulah. Biar kita udah penelitian mati-matian, nggak ada hasilnya. Karena ekosistemnya jelek. Nah, kemudian yang ketiga, analisis penggunaan obat. Nah, ini biasanya terhadap pasien penderita diabetes dengan metode rawat jalan. Jadi kalau di sini ya saya kira juga anak-anak farmasi baik klinik maupun udah belajar apa sih obat untuk mengatasi diabetes. Obat yang dimaksud bukan penyembuhan, hanya pengendalian bagaimana. Nah, ini juga bisa, ini penelitian lapangan. Tapi kalau ini jadi skripsi terlalu besar karena Kalimantan Timur. Jadi kalau ada yang berminat judul ini, tentukan saja nama rumah sakitnya, misalnya Awak Sarani, dengan syarat, ada syarat sini benar enggak ada pasien penderita diabetes di rumah sakit itu yang sedang melakukan status rawat jalan. Kalau itu ada, boleh aja. Kalau enggak ada, ya nggak bisa. Jadi syaratnya ini ada data bahwa di Kaltim banyak sekali. Nah, sehingga kita perlu melihat obat apa saja yang mereka pakai selama menangani mereka, lalu tata laksananya seperti apa, hasil yang diperoleh bagaimana. Nah, inilah. Nah, sehingga kata analisis di sini ini boleh diubah jadi evaluasi. Hanya kalau itu skripsi sebaiknya jangan, karena nanti orang rumah sakit tersinggung. Ah, kamu ini datang-datang mengevaluasi saya. Tapi kalau analisis, yang sesungguhnya juga di dalam nanti akhirnya evaluasi. Sehingga biasanya saya kalau ada anak-anak yang berminat penelitian lapangan, saya larang jangan menggunakan evaluasi. Untuk menghindari ketersinggungan orang-orang di sana. Wah, seolah kita datang mengevaluasi. Tapi kalau analisis, nah, dan kata analisis dan evaluasi tidak merubah hasil yang akan didapat. Di dalam analisis akan ditemukan profil penggunaan obat gimana. Kemudian profil itu dibandingkan dengan tata laksana, apakah benar atau enggak. Jadi enggak masalah. Inilah strategi-strategi pembuatan judul. Nah, kita akan pelajari judul-judul ini, gimana mencari referensi untuk membahas apa saja yang harus dibahas kalau judulnya begini. Oke, katakanlah judul pertama itu tadi pengaruh, ya, penggunaan gula. Itu boleh pengaruh itu diganti kajian, nggak berpengaruh pada hasilnya. Kajian itu adalah kata-kata pembelajaran yang mendalam dan akan menemukan apa saja. Jadi kalau Bapak ini lebih tertarik kajian, bahwa di dalam kajian itu nanti akan ditemukan pengaruh-pengaruh. Karena ada kata-kata dalam penelitian itu ada namanya pengaruh, ada namanya hubungan. Kalau pengaruh itu adalah hubungan langsung. Langsung itu artinya kalau dilakukan maka menjadi begini. Sedangkan hubungan tidak selalu langsung, ada memiliki tahapan. Walaupun dilakukan belum tentu langsung berpengaruh. Itu bedanya kalau kita antara penelitian pengaruh dan hubungan. Jadi kalau pengaruh ini bisa diganti hubungan, tapi lebih bagus diganti kajian. Nah, kalau judul seperti ini, Anda harus punya pengetahuan, katakanlah data ilmiah,
bahwa gula aren tidak dapat menurunkan atau dapat menurunkan kadar glukosa darah. Secara ekstrim misalnya, atau ada penelitian yang menggunakan gula aren untuk minum kopi dan tidak menjadi masalah. Adalah empirik maupun data ilmiah itu bisa dipakai untuk pendahuluan. Oh, banyak orang yang sudah dinyatakan oleh dokter punya penyakit diabetes karena dia tukang minum kopi, minum teh, dia tetap lakukan dan menggunakan gula aren sebagai pemanisnya dan tidak meningkatkan kadar glukosa darahnya secara ekstrim. Ceritanya ada cerita seperti itu. Wah, ini makanya cerita itu anak-anak tulis di latar belakang. Jadi latar belakang tidak harus banyak, yang jelas intinya seolah menjadi alasan kita mengapa kita meneliti ini. Jadi latar belakang itu adalah tempat menulis alasan-alasan peneliti mengapa kamu teliti itu. Oh iya, karena ada data bahwa gula aren dapat atau tidak dapat, ya, tidak dapat meningkatkan kadar glukosa darah. Jadi orang minum untuk minum kopi, minum teh, tapi kadar glukosa darah orang itu tidak ekstrem meningkat. Ya, artinya masih dalam batas biasa saja. Nah, sehingga ada dugaan, dugaan itu namanya hipotesis. Ya, sepertinya gula aren ini apa namanya bisa menjadi pengganti pemanis dari gula yang kita pakai sekarang itu adalah namanya sukrosa. Sukrosa itu secara kimia gabungan antara fruktosa secara kimia ya dengan glukosa, namanya sukrosa, yang pada umumnya untuk di Indonesia itu dibuat dari tebu, gula tebu. Dibuat ya itu melalui proses sintetik dan akhirnya terbentuk sukrosa. Ternyata sukrosa itu padat, kristal, warna putih. Warna putih sebenarnya itu pada dasarnya bukan putih juga. Jadi ada proses untuk putih. Nah, kurang lebih itu gula aren berwarna merah juga. Tetapi dengan proses kimiawi diubah menjadi murni, akhirnya putih. Wah, ini latar belakangnya. Nah, kalau kita punya judul begini, anak-anak, berarti ini wajib ada masalah ya, rumusan masalah. Kalau ada rumusan masalah itu anak-anakku sekalian wajib ada dugaan. Dugaan sementara namanya hipotesis ya. Ini adalah dugaan ya. Dugaan sementara. Sementara artinya harus dibuktikan. Penelitian kita harus dibuktikan benar enggak dugaan itu. Itu namanya hipotesis. Tapi hipotesis ini bukan tebak-tebakan. Harus ada tadi data-data awal bahwa. Makanya kita duga. Kalau enggak ada data itu hipotesis boleh nggak ada. Iya kan? Boleh nggak ada. Ya, jadi hipotesis ini dugaan sementara, yaitu menjawab rumusan masalah. Rumusan masalah mengatakan, hipotesis menjawab. Nah, yang buktikan peneliti. Benar enggak jawaban itu? Benar enggak? Makanya kalau anak-anak penelitian skripsi itu kan kita buat proposal begini. Terus dalam perjalanannya bisakah berubah? Bisa. Untuk apa? Tidak mungkin, namanya proposal itu adalah rencana. Rencana tidak selalu sebagaimana mestinya. Ada aja masalah sehingga boleh judul boleh
berubah, apalagi kalau hanya masalah hipotesis. Boleh, boleh. Makanya di berbagai program studi ya, seperti di kami ya sebagai orang kimia, itu duluan penelitian pendahuluan, baru boleh buat proposal. Sehingga nanti tidak ada masalah lagi. Ya. Tapi ada banyak program studi rencana dulu, sehingga kadang-kadang berubah. Ya, berubah. Jadi itu tergantung peraturan yang berlaku di program studi itu. Kalau seperti kami itu begitu ada pembimbing bertanya kamu mau belajar apa? Oke, kamu coba masuk lab untuk buktikan sedikit-sedikit. Kalau nanti ada sinyal bagus, teruskan dibuat dalam bentuk proposal. Sehingga kalau kita seminar proposal, sudah pinter banget kita. Karena sudah dilakukan studi pendahuluan. Nah, tetapi itu sulit kalau mahasiswa itu banyak jumlahnya. Labnya nggak, jumlah lab kita sedikit, ya nggak bisa seperti kita di farmasi sekarang ya. Tidak sebanding antara jumlah mahasiswa dengan lab yang kita punyai. Sehingga anak-anak antri, masalah semua itu. Untung aja ada yang meneliti di lapangan, ada yang di lab. Kalau semuanya di lab, jadi ya masalahnya di sana. Karena ya harusnya lab kita itu bisa menampung satu kali penelitian itu 300 peneliti. Kalau dengan begitu, anak-anak aman. Tapi karena ya alat saja antri, antri. Kenapa seperti itu? Nggak ada duit untuk membeli. Nggak ada duit. Pemerintah nggak bantu. Kalau UKT anak-anak itu hanya bisa membeli bahan aja. Bahan-bahan yang diperlukan itu dari UKT anak-anak. Tapi kalau mau membeli alat, ya alat-alat sederhana bisa, gelas. Tapi kalau sudah alat yang miliaran, ya KO lagi kita. Jadi ya mengelola pendidikan itu anak-anak sangat sulit. Bapak sangat paham karena farmasi itu Bapak yang bikin dan begitu menderitanya. Semuanya tidak ada. Sehingga ya pinginnya kita nggak kesampaian. Ya, jadi inilah masalah kita. Jadi dugaan ini sementara. Jadi kita berarti kita harus buat rumusan masalah ya. Nah, kita lihat dulu apa sih rumusan masalah itu dan hipotesis. Rumusan masalah itu suatu pertanyaan ya tertentu ya. Apakah kejadian atau dugaan kita itu adalah benar adanya? Nah, nanti ada jawabannya namanya hipotesis. Jadi dugaan sementara bahwa sesuatu adalah benar atau tidak benar ya dan seterusnya. Nah, kita lihat contoh di judul ini. Rumusan masalah penelitian. Apakah gula aren dapat menurunkan kadar glukosa darah penderita diabetes tipe 1? Nah, berarti kalau kalau rumusan masalah pertama ini kita sebut penderita, berarti penelitiannya ini harus menggunakan manusia karena penderita. Nah, terus uji klinik dong, nggak bisa uji klinik itu nggak nyanggup. Uji klinik itu syaratnya pasien penderitanya harus ribuan bahkan puluhan ribu. Terus yang boleh di sini ada namanya pendekatan observasi klinik. Nah, kalau observasi klinik ini bisa 3 sampai 5 orang udah boleh. Dengan catatan ada bukti bahwa orang tersebut memang adalah penderita diabetes tipe 1. Itu berarti ada pemeriksaan dokter bahwa memang dia. Ya, ini kita bisa cari kalau ini, maka rumusan masalah ini kita boleh sebut penderita.
Tapi kalau itu kita pakai uji praklinik atau in vivo menggunakan hewan coba, ya penderita ini terlalu ekstrim, kita masih menggunakan kepada hewan coba saja. Ya, jadi hewan coba kita buat dia meningkat kadar glukosa darahnya, kemudian kita berikan gula aren beberapa kali tergantung perkiraan kita, turun atau enggak, berarti ada kontrol di mana tidak diberi, hanya dinaikkan gula glukosa darahnya, tapi tidak diberi gula aren, apakah penurunannya mana yang lebih duluan, ya itu bisa. Tapi kalau observasi klinik, ya ada orang yang kita minta dia penderita dan ada yang bukan penderita sebagai kontrolnya ya. Nah, itu rumusan masalah pertama. Tinggal harus kita tetapkan mau uji praklinik atau uji apa namanya observasi klinik. Kemudian yang kedua sama ya, yang tadi, apakah gula aren dapat digunakan untuk menormalisasi? Normalisasi itu artinya begini, bahwa penurunan glukosa darah tadi itu tidak makin tinggi dosis makin turun, enggak. Dia hanya turun sebatas keadaan normal. Kalau sudah normal sesuai dengan standar kadar glukosa darah glukosa dalam darah, kemudian walaupun dia tetap menggunakan gula aren, tapi tidak turun lagi. Nah, itu namanya normalisasi ya. Karena juga menurunkan itu bahasa yang belum bagus. Jangan sampai kalau banyak makan, turunnya juga banyak. Hiperglikemia lebih berbahaya daripada hipoglikemia berbahaya daripada hiper. Kalau hipo itu berbahaya, itu cepat mati. Karena kadar glukosa darah dalam glukosa itu sudah ada standarnya. Nah, jika menurun, itu kita lemas. Karena dia adalah sumber energi. Nah, ini rumusan masalah yang mungkin. Dua ini dari penelitian judul tadi ya. Ya, kalau penderita berarti observasi klinik. Kalau hewan coba berarti praklinik. Ya, praklinik. Praklinik. Apakah boleh judul begini jadi observasi klinik? Boleh dong. Kan gula aren itu selalu dimakan orang. Kita tidak berani menggunakan observasi klinik kalau gula aren itu belum tahu kita misalnya beracun atau toksit atau enggak. Tapi kan udah terbukti dijual di mana-mana. Berarti boleh dong. Orang juga disuruh makan eh, gula aren nggak keberatan karena ya bukan racun lah. Nah, berarti syarat observasi klinik ini boleh. Tinggal kita berani bisa dapat enggak. Pasien kita dapat enggak. Ya, kita harus cari dulu. Kalau sudah dapat 3 sampai 5, apalagi kalau 10, wah, sukses sudah ini. Kalau nggak dapat, ya terpaksa kita praklinik. Pendekatannya praklinik, bukan observasi klinik. Nah, ceritanya seperti itu ya. Jadi boleh observasi klinik karena gula aren itu tidak toksik. Orang sudah makan dari dulu. Dari nenek moyang kita gulanya adalah itu. Kenapa harus takut? Nah, itulah. Selanjutnya, hipotesis penelitian tersebut. Oh, jadi hipotesis itu jawaban atau pernyataan ekstrim. Gula aren dapat menurunkan. Wah, apakah dapat menurunkan? Hipotesis jawab, dapat. Nah, apakah itu nanti menurunkan? Ya, kita kan buktikan dia meneliti. Gula aren dapat digunakan untuk menormalisasi. Jadi dia itu adalah membuat, tapi ingat ini harus ada syarat. Kalau enggak tebak-tebakan kita. Jadi beda dengan tebak-tebakan dengan hipotesis. Jadi hipotesis itu dugaan tapi terdidik,
Terdidik artinya ada data-data empirika atau bahkan ilmiah Kak, bahwa gula aren, minum kopi para penderita enggak masalah. Nah, adalah walaupun tidak harus melalui artikel ilmiah. Ya, karena ini adalah kebiasaan orang Indonesia. Ya, data-data di masyarakat barangkali ada. Itu udah boleh digunakan untuk merumuskan hipotesis yang gini ya. Kan hipotesis itu kan jawaban sementara cukup ekstrim. Rumusan masalah masih bertanya, apakah dapat menurunkan? Dia jawab, dapat. Apakah dapat menormalisasi? Hipotesis, jawab, dapat. Nah, jadi itulah hipotesis anak-anak sekalian. Ya, jadi tapi syaratnya ada. Data empiris kah, data ilmiah kah, boleh menduga seperti ini. Dan itu juga tadi kita sudah berani memasukkan di pendahuluan. Nah, sekarang tiba saatnya buat tujuan. Nah, tujuannya bisa tiga-tiganya. Terserah kita. Mengetahui potensi gula aren terhadap penurunan. Terjawab nanti. Potensi seperti apa? Dapat menurunkan, Pak. Oke. Potensi sudah jawab. Mengetahui potensi gula aren sebagai bahan untuk normalisasi. Bisa terjawab. Artinya penurunannya itu ketika hanya sampai pada kadar eh, glukosa normal darah, tidak turun lagi biar makan satu ember lagi. Berarti dia menurunkan kalau di, terjadi kenaikan diturunkan tapi tidak menurun terus-menerus. Boleh. Nah, kemudian bisa ditambah. Nah, ini boleh, hanya ini boleh. Jadi boleh satu aja lah menemukan bahan pemanis pengganti sukrosa untuk penderita diabetes. Karena dengan satu dua ini ya. Tapi kalau suatu penelitian skripsi, ini ini akan disuruh oleh pembimbing tiga-tiganya dibuat. Tapi kalau penelitian proyek, ini boleh ini saja. Karena ini nanti akan diurai. Tapi itu penelitian proyek. Tapi kalau penelitian belajar, skripsi, tesis, disertasi, tiga-tiganya ini. Satu, dua, tiga. Bapak sengaja kasih dua ini, seolah-olah ini bisa ini saja. Tapi sebenarnya ini bisa satu, dua, tiga. Tujuannya. Nah, tujuannya. Karena kalau yang dua ini kan menjadi manfaat nanti. Jadi nanti kesimpulan penelitian itu berdasarkan tujuan. Jadi kalau kita simpulkan nanti tujuannya ini. Simpulan penelitiannya adalah ini menurunkan, ini menormalisasi. Nah, sedangkan manfaat penelitian itu nanti larinya ke saran atau rekomendasi. Ya, rekomendasi itu saran. Jadi penelitian itu menjawab tujuan itu merupakan kesimpulannya. Jadi menjawab tujuan, hipotesis dan permasalahan itu untuk kesimpulan ya. Jadi masalah, hipotesis, terus kemudian tujuan itu menyatu menjadi kesimpulan penelitian. Sedangkan manfaat itu menjadi saran, rekomendasi. Karena nanti ada saran penelitian ini adalah pakailah gula aren ke Anda meminum kopi. Ya, itu kan saran. Sebaiknya yang berdiabetes kalau mau minum kopi pakai gula aren. Itu saran. Penderita diabetes mau ya kajian pustaka atau kajian teori. Begitu ada judul begini paling tidak, walaupun bukan keseluruhannya, adik-adik, anak-anak, udah bisa apa ya yang kajian pustakanya apa ya.
Kalau ini contoh Bapak berikan. Kalau judul kayak ini Anda harus tulis-tulis di catatannya. Anda harus pelajari sistem pencernaan karbohidrat. Maksudnya ini kalau nasi kita makan terus sampai ke pembuluh darah. Jadi apa ya? Karbohidrat itu kan nama umum ya. Karbohidrat itu banyak, ada glukosa, fruktosa, galaktosa, banyak ratusan senyawa yang masuk kategori karbohidrat. Nah, makanya kita pelajari makan nasi itu poliglukosa, namanya amilosa. Kalau kayu itu selulosa, sama-sama juga glukosa. Bedanya kalau kayu, ikatan antara glukosa dan satu dan glukosa lainnya itu dalam kimia itu namanya ikatan beta. Kalau amilosa, ikatan alfa. Hanya berbeda posisi, itu sudah berbeda kegunaan. Kalau kayu keras, kalau nasi tidak. Kalau kayu tidak bisa dimasak jadi lembek, kalau nasi bisa. Padahal hanya beda posisi ikatan kimia. Ya, ikatan kimia namanya kalau dia silang namanya beta, ikatan beta. Kalau sejajar namanya alfa. Makanya dia kalau pada manusia dia punya enzim amilase yang bisa memotong amilosa. Kalau hewan dia punya selulase sehingga bisa makan rumput. Tujuannya sama, rumput isinya glukosa, tapi ikatannya beta, tidak bisa diputus. Andai kata manusia juga punya selulase, maka kita juga bisa makan rumput, bisa makan rumput. Tapi karena tidak punya, kita nggak bisa makan kayu, karena kayu itu juga glukosa, tapi nggak bisa. Itu kekuasaan Tuhan ya, kita nggak bisa bahas. Nah, apa begitu? Ini yang harus Anda pelajari, bagaimana sistem pencernaan. Sistem pencernaan maksudnya makan nasi terus sampai di siklus Krebs sehingga disebut karbohidrat adalah sumber energi karena dia masuk di siklus. Yang masuk di siklus Krebs itu adalah glukosa. Glukosa diubah oleh para enzim menghasilkan energi kimia sehingga dia disebut sumber energi. Kita bisa jalan, kita bisa makan, kita biosintetik berjalan. Ini yang A ini. Jadi kupas tuntas. Jadi ilmu meningkat fungsi glukosa dalam metabolisme. Yang energi tadi, sumber energi tadi, sumber energi tadi. Kemudian Anda belajar penyakit diabetes. Seperti apa itu? Ada apa itu kok glukosa darah naik? Di mana masalahnya? Ya, nah, tentu ini Anda sudah belajar tentang gula aren. Wah, ini yang masalah. Takutnya gula aren belum ada data apa isinya. Kenapa dia manis? Nah, dugaan sementara dia punya fruktosa. Karena fruktosa itu manis, sama di buah-buahan. Tapi itu bukan glukosa. Makanya mungkin itu yang menjadikan tidak meningkatkan glukosa darah. Mungkin. Nah, jadi mudah-mudahan uraian tentang gula aren sampai ke kimianya sudah ada. Kalau belum ada nggak apa-apa. Menjadi pekerjaan rumah bahwa menjadi saran lah, sebaiknya gula aren dianalisis nyawa kimia kandungannya. Supaya kita tahu siapa yang kasih manis gula aren itu. Kalau sama dengan sukrosa, wah sama aja dengan bohong kalau gitu. Iya, sama aja dengan bohong. Jadi kalau sukrosa itu kan atau gula pasir namanya kita itu fruktosa disambung glukosa. Jadi ya kadangkala itu kita dilarang makan menggunakan gula pasir. Itu lebih berbahaya nasi. Kalau gula pasir itu setiap 1 sendok hanya setengah glukosa. Tapi kalau makan nasi satu piring itu glukosa semua itu.
Yang beda hanya kecepatan perubahannya, itu aja. Tapi kalau kadar glukosa darah yang akan terbentuk lebih tinggi makan nasi, makan singkong. Karena gula pasir itu hanya glukosa yang kita takuti hanya setengah. Jadi kalau istilahnya kalau 1 sendok, setengah sendok aja glukosa. Kalau nasi satu piring semua glukosa. Jadi itu teorinya seperti itu. Yang beda memang kelambatan degradasi. Gula pasir bisa mendadak, begitu minum langsung naik ke glukosa karena dia hanya disakarida, langsung diubah di usus halus menjadi glukosa. Tapi kalau nasi belum, masih di mulut, masih dalam perjalanan pencernaan, membutuh waktu dan pembentukan glukosa tidak serentak, pelan-pelan. Itu bedanya. Tapi kalau hasilnya akan sama. Inilah yang adik-adik harus pelajari minimal. Apakah yang bisa tambah? Oh, bisa. Makin banyak kajian teori atau pustaka itu bisa. Tapi ini harus. Kita belajar ini, kalau tidak ngerti ini ya banyak yang kita tidak tahu. Makanya teori itu mendukung pengetahuan kita ya. Mendukung penelitian kita. Nah, setelah itu datanya apa? Kalau kalau ini jadi penelitian, datanya apa? Datanya kadar glukosa darah. Oke, itu datanya. Kalau kita sudah tahu datanya, sudah tahu juga gimana cara ambilnya kan. Ya, kalau kadar glukosa darah itu berarti datanya itu namanya data primer. Apa itu data primer? Data primer itu data yang kita dapatkan melalui eksperimen atau melalui instrumen tertentu. Jadi kalau kita menggunakan peralatan itu namanya data primer. Karena kita tadi belum tahu datanya. Kita ukur itu menggunakan alat atau instrumen, maka data itu namanya data primer. Kalau data sekunder itu udah ada, rekam medik, sudah dicatat 5 tahun yang lalu, kita tinggal salin. Itu namanya data sekunder. Kalau ini berarti data primer. Datanya juga ada bisa dua, penurunan kadar glukosa darah setelah mengkonsumsi gula aren secara terus menerus, berarti kita mau lihat batasnya. Melewatikah katakanlah standar minimal 80 miligram atau ppm. Dia tidak akan melewati itu, turunnya berarti itu adalah data juga kemudian untuk sehingga kita bisa berkata normalisasi ya. Kata normal. Kalau data pertama itu hanya kita bisa mengatakan menurunkan, tapi kalau data kedua juga ada, kita berani mengatakan bahwa memang benar bisa menormalisasi. Disebut normalisasi karena ketika kadar glukosa darahnya tinggi diturunkan, begitu pada batas normal dia tidak turun lagi. Itu namanya normalisasi. Jangan turun terus. Kalau turun terus mati juga kita. Itu datanya data primer. Jadi data primer adalah data yang diperoleh melalui eksperimen atau instrumen analisis tertentu ya. Jadi ada perlakuan. Kalau sekunder itu data yang sudah tersedia dalam arsip, tersimpan, kita tinggal salin, catat, fotokopi dan sebagainya. Ini mudah-mudahan dengan penjelasan ini anak-anak bisa membuat ya penelitian. Contoh data primer ini. Ya ini contoh aja. Jadi kalau Anda di laboratorium itu semua data primer. Lapangan bisa juga primer. Kalau menggunakan kuesioner, angket, itu juga data primer. Kualitas datanya ya bagus. Jadi baik laboratorium maupun non-laboratorium bisa primer. Laboratorium pasti primer. Di luar laboratorium boleh primer, boleh tidak. Kualitas datanya ya sama. Tapi sangat ditentukan oleh peneliti melalui eksperimennya, benarkah, perlakuannya benarkah.
validitas instrumennya benar kah baru. Jadi ya seperti Bapak bilang, instrumen kuesioner ini ya pada umumnya peneliti tidak mengerti, dia bisa bikin kuesioner sendiri, tidak divalidasi. Itu adalah kalau kita belajar ilmu penelitian, metodologi penelitian itu tidak boleh. Hanya karena keterbatasan kita, udahlah, boleh aja, ya, boleh aja dengan harapan angketnya tidak terlalu jelek, ya kan? Ya karena ya di Unmul nggak punya lembaga tes. Nah, padahal punya psikologi. Harusnya itu psikologi mengajukan ke rektor. Mereka buat lembaga tes. Sehingga kalau kita meneliti angket, kita hanya punya objek, store ke mereka, mereka buat, mereka validitas. Tapi tentu itu mereka minta bayaran. Ya memang instrumen itu mahal. Kita jangan bikin kuesioner aja mahal. Mahal lah karena itu menentukan kualitas data. Sama di laboratorium. Laboratorium yang bagus itu harusnya ada HPLC, ada AAS, ada apa namanya berbagai alat analisis, ada untuk alat nuklir, farmasi nuklir, ada NMR, tapi kan mahal, miliaran. Makanya ya namanya instrumen mahal. Karena instrumen itu tanggung jawabnya besar, bahwa hasil dia benar adanya. Jadi kualitas data primer sangat tergantung instrumennya, eksperimennya, atau perlakuannya. Validitas instrumen harus betul. Kalau di laboratorium namanya eh, sudah namanya kalau di laboratorium itu setiap alat itu ketelitiannya sudah luar biasa. Tetapi kan kita sering pakai, bisa saja berubah down. Makanya seorang laboratorium harus tahu apa namanya kalibrasi. Sebelum kita pakai, kita kalibrasi dulu. Kalau enggak, bisa-bisa error peralatan itu. Nah, semua ini tentu belum semua dosen paham yang begini. Itulah masalah kita. Dia jadi kepala lab, tidak tahu itu, ya sudah, mau diapa lagi. Jadi, eh, sehingga alat-alat kita yang kita beli mahal-mahal, ternyata sudah tidak valid. Kenapa? Tidak dikalibrasi. Apa itu kalibrasi? Nah, itu masalahnya. Bagaimana mau kalibrasi? Kalibrasi dia nggak tahu. Nah, kemudian contoh data sekunder ini, kualitasnya juga sangat tergantung pada tujuan. Jadi penelitian yang mendapatkan data dari pencatatan pihak sebelumnya. Seperti misalnya seorang farmasi ingin mengetahui bagaimana cara penggunaan obat tertentu dengan data rekam medik, dia bisa menerjemahkan. Maka rekam medik itu adalah data sekunder ya. Kualitasnya ya bagus, tetap bisa dipercaya karena itu adalah pekerjaan para petugas yang ada di sana. Setelah data sudah oke, kita penetapan pengumpulan datanya. Ya biasanya tergantung pendekatan apakah penelitian kita kuantitatif, ya. Yang kemudian kuantitatif itu apakah yang terkait dengan ini, apakah praklinik, apakah observasi klinik. Ya ini, jadi ya metode-metode ini menentukan datanya tadi kadar glukosa darah. Kalau itu observasi klinik, berarti darah yang dimaksud adalah darah penderita. Tapi kalau kita pakai praklinik, berarti darah yang kita maksud darah hewan coba. Nah, tergantung di situ tadi ya, untuk penetapan teknik, metode pengumpulan. Berarti ya pengumpulan datanya, ya kita cerita dulu eksperimennya. Hewan diginikan. Kemudian kita ambil gula darahnya diukur. Itu maksudnya pengambilan data satu rangkaian cerita. Kalau ada perlakuan cerita lah perlakuan hewan coba dipuasakan
atau si pasien suruh puasa, terus makan, diukur glukosa darahnya, kalau diukur disuruh makan beberapa hari baru ukur lagi, maka dapatlah. Itu namanya metode pengambilan atau pengumpulan data, ya. Terserah mau ada yang bilang pengumpulan, ada pengambilan, nggak ada masalah. Tidak ada. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data. Ini adalah, jadi kalau sudah sampai tahap ini, berarti sudah tahap teknik pengambilan data. Nah, terakhir, analisis data ini masih bersifat angan-angan. Bisa statistik, tapi statistik ada syarat. Variasi datanya N lebih besar sama dengan 30. Hanya biasanya di farmasi tidak apa-apa sedikit. Tujuannya belajar. Supaya pernah belajar statistik. Apalagi mata kuliah ini ada biostat. Ditambah bio lagi. Padahal yang benar statistika, bukan bio. Ya, secara statistika, ya, dengan catatan boleh. Tapi bisa juga deskriptif. Respondennya 5, masa aku nggak bisa deskriptif? Itu penjelasan. Kita jelaskan si A namanya aja saya hafal, kalau hanya 5, si B tadinya begini menjadi begini, si C begini menjadi begini. Begitu sudah dideskripsi begitu, kesimpulannya semua mereka adalah begini. Kan seperti itu. Tetapi kalau jumlahnya banyak, kita kan sulit. 30 saja itu masih bisa deskriptif, tapi sudah lumayan susah. Sehingga kita dibantu. Jadi statistik ini hanya alat bantu untuk menyimpulkan data yang begitu banyak. Misalnya ada 10.000 orang, kita disuruh coba tentukan yang berapa banyak yang berwarna merah. Ya terpaksa kita sampling karena untuk mewakili. Iya, kita sampling itu ambil perwakilan. Perwakilan berapa puluh orang, kan nggak bisa lagi. Ya itu maksudnya. Pada saat itulah statistik berperan. Tidak bisa lagi deskriptif. Kenapa? Punya orang terlalu banyak, sama tadi angket. Pasiennya sudah ratusan, ya nggak sanggup lah. Kalau begitu, apa namanya, sampling, kemudian pembahasannya statistik. Sampling itu minimal 30. Karena kalau tidak terlalu sedikit sampelnya nggak mewakili. Harus banyak. Makanya nanti di biostatistik Anda akan diajarkan cara penarikan sampel, persentasinya. Nah, supaya, karena kalau seperti pendekatan data melihat bisa ngomong. Ada 4 orang wah bisa ngomong lah kalau hanya begini. Bisa ngomong lah, bisa ngomong ya. Nah, kemudian kemudian kita pindah ke judul yang satu lagi ya. Akan belajar praktis ini ya. Bapak berusaha menampilkan yang praktis. Analisis penggunaan obat terhadap pasien. Bapak tidak ambil yang senyawa kimia tadi karena itu rumit dan tidak mungkin bisa dilakukan ya. Itu khayalan tingkat tinggi itu. Kalau ini bisa, itu judul khayalan, andai judul tadi bisa, wah luar biasa hasilnya. Analisis penggunaan obat terhadap pasien penderita diabetes tipe 1 dengan rawat jalan pada kita. Kalimantan Timur berapa kabupaten, berapa rumah sakit, swasta, pemerintah punya berapa, tipenya lagi ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Itu kan harus disamakan. Jangan tipe A dipasang dengan tipe D. Tipe A dipersandingkan antara. Tetapi kalau ini menjadi
skripsi oleh anak, boleh ganti aja sarannya. Tapi syaratnya harus survei dulu. Ada ndak penderita diabetes yang rawat jalan? Ada ndak? Kalau ada berapa banyak? Kalau hanya 3 orang nggak bisa lah. Yang banyak sedikit lah. Berapa sih syaratnya? Makin banyak makin bagus. Karena kalau terlalu banyak juga nggak mungkin semuanya. Kita juga akan sampling. Kalau bisa sih ya minimal ada 30 orang. Supaya bisa di statistik. Tapi kalaupun tidak, saya kira 10 juga bisa. Karena itu sudah bisa menggambarkan bagaimana pengetahuan para pelayanan farmasi di sana dalam melayani penderita diabetes. Walaupun tidak banyak. Yang penting adalah, kalau ini mau dijadikan judul skripsi, boleh. Tapi jangan di rumah sakit di Kalimantan Timur. Rumah sakit di Samarinda aja barangkali kita sudah KO. Berapa ya rumah sakit Samarinda? Ada SMC, ada Wapsarani, ada Dirgahayu, ada apa ya? Darjat. Sepertinya masih bisa, baru 4 kok. Tapi kan levelnya beda. Ya, nggak apa-apa. Levelnya beda. Disebut aja semua masing-masing dianalisis. Siapa tahu justru level rendah lebih bagus daripada level tinggi. Mana tahu, karena biasanya penetapan level itu adalah tergantung pada fasilitas sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana yang dimiliki. Tapi itu tidak selalu menjamin. Seperti Parikesit terkenal. Orang-orang rumah sakit dari Pulau Jawa banyak yang datang tadi banding di Parikesit karena mereka menganggap Parikesit itu pelayanannya bagus. Menurut orang-orang Bapak dulu pernah ngobrol dengan rumah sakit Seragen, rumah sakit di Bantul, mereka pernah semua wah, saya juga kaget ternyata Parikesit ini luar biasa. Kita yang dekat nggak ngerti, orang luar datang belajar di sana. Itu kata mereka gitu kan. Nah, bisa juga judul begini, skripsi boleh yang begini sama juga dengan yang pertama tadi. Bahkan ini bisa banyak orang ini. Karena ya ada yang di Kutai Barat, ada yang di Samarinda, atau bahkan Samarinda ada yang ambil SMC, ada yang ambil Dirgahayu, ada yang ambil Bapsaran. Boleh. Karena ini berbasis lokasi. Kenapa? Kalau orang tanya, memangnya beda dengan lokasi lain? Beda dong. Karena ini menggunakan ini dalam mengenai pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit itu sendiri. Beda dong. Ya harapannya kita nanti hasilnya sama. Karena ada tata laksana pelayanan yang sudah baku. Pertanyaannya dilakukan atau enggak? Hasilnya gimana? Nah, ini boleh anak-anakku menjadi proposal. Tapi jangan Kalimantan Timur. Sebut aja rumah sakitnya. Tapi kompromi, jangan sampai ada juga yang ambil. Tak boleh sama. Karena objeknya sama ya. Nah, sama dengan tadi yang Bapak jelaskan judul sebelumnya, ya, bahwa latar belakangnya informasi yang harus ada. Ada data bahwa penderita di sana banyak saudara jalan cenderung bermasalah, misalnya ya, percepatan, bahkan banyak yang meninggal dan tidak ada yang, misalnya ada informasi gini. Terjadi tingkat keparahan dan sebagainya. Dan jumlahnya banyak. Kalau sudah banyak, ini diurai di latar belakang. Jadi seperti Bapak bilang, latar belakang penelitian itu seolah menjelaskan alasan. Mengapa judul ini saya buat? Kenapa kamu penelitian ini? Pak, banyak data bahwa di sana begini-begini. Jadi curiga kita. Curiganya bisa dua. Curiganya kita bagus Pak pelayanannya di sana. Kita mau lihat dulu seperti apa. Atau kayaknya nggak bagus. Dua-dua alasan itu boleh dipakai. Ya, diurai di latar belakang. Nah, kalau judul begini, menurut lapangan ini, buatlah rumusan masalah, jawaban sementara atau hipotesis.
tujuan penelitian, apa yang mau didapat, gunanya kalau dapat apa. Ini kan ceritanya. Ada apa di sana? Di sana begini, dijawab hipotesis. Terus tujuan penelitian kita mau dapat apa? Mau tahu apa? Mau menemukan apa? Mau mengetahui apa? Manfaat, kalau dapat manfaatnya apa? Kita lanjut rumusan masalah. Ya, ini ekstrim ini. Apakah boleh? Boleh aja sih, tapi ekstrim. Apakah penggunaan obat terhadap pasien diabetes tipe 1 dengan rawat jalan pada rumah sakit di Kalimantan sesuai dengan tata laksana? Jadi, menurut saya sesuai. Boleh. Ini lawannya boleh. Tidak sesuai. Boleh. Tapi ya sepertinya ekstrim ya. Data-data harus sudah banyak. Ya. Nah, kalau begitu yang paling elegan ini. Bagaimana profil? Nah, jadi ya seperti apa? Bagaimana profil pelaksanaan? Apakah bagus, tidak bagus? Nanti akan kelihatan. Ini yang rumusan masalah yang elegan. Apakah yang pertama tadi salah? Enggak ada yang salah, tapi itu terlalu ekstrim. Langsung menuduh benar atau tidak benar. Kalau ini enggak menuduh, bagaimana nantinya? Nanti tuduhan akan terbukti, tapi penelitian dulu dong. Sehingga, saya hanya ingin tahu profilnya aja kok. Nah, sehingga hipotesisnya ini juga ekstrim ini. Makanya yang hipotesis seperti ini tadi, apakah harus ada? Kalau di penelitian proyek, boleh tidak ada. Tapi kalau di penelitian skripsi, harus ada. Apakah itu, apakah itu, apa namanya, ekstrim? Pelaksanaan penelitian obat, apa namanya, penggunaan obat sesuai. Bisa juga bilang tidak sesuai. Nah, inilah ekstrim hipotesis. Apakah ini boleh ada? Boleh dong. Peneliti itu punya hak yang luar biasa. Nah, jadi ya ini sama ya, sama. Akhirnya tujuannya ini. Karena tadi bagaimana profil, kita hanya mau mengetahui profil penggunaan obat terhadap perawat jalan. Profil seperti apa? Ya nggak tahu. Dua profilnya bagus atau enggak. Nantilah kita lihat. Mengetahui profil penggunaan obat terhadap perawat jalan. Ini bagus. Nah, tujuannya. Nah, gunanya. Nah, gunanya ini kita juga bingung ini. Sebagai dasar untuk perbaikan. Kalau perbaikan ini kan seolah-olah tidak ada yang nggak baik. Jadi yang paling elegan ini yang merah, pengembangan. Bahwa sudah baik pun masih bisa dikembangkan. Tapi kalau perbaikan itu harus tidak baik. Sehingga manfaatnya sudah dasar untuk pengembangan. Jadi mungkin ada hal-hal yang sedikit, katakanlah sumber daya manusia, ataukah sumber daya sarana prasarana di rumah sakit tertentu tidak terlalu bagus. Merupakan mereka sudah melaksanakan dengan baik. Nah, inilah yang disebut dengan pengembangan. Ya, ya perbaikan apakah boleh? Boleh. Boleh saja. Karena peneliti itu punya hak mau ekstrim atau enggak ya. Boleh-boleh. Tidak ada masalah. Ini hanya faktor etika penulisan. Tapi si anak-anak, oh saya mau buat perbaikan. Oke, boleh, nggak salah. Ya, nggak salah. Nah, itu juga nanti ini menjadi rekomendasi. Ya, rekomendasi. Kajian teori seperti yang tadi Bapak bilang, kalau judul begini apa? Berarti penyakit diabetes sama tadi harus di luar kepala. Penggunaan obat untuk penderita diabetes, Anda harus di luar tata laksana pelayanan jalan untuk diabetes gimana. Kemudian profil rumah sakit di Kaltim, profilnya, tipenya, apanya. Nah, kalau kita pakai rumah sakit, tapi kalau satu rumah sakit, profil rumah sakit, wah nih, ya profilnya artinya berarti kita ya
ada informasi dari rumah sakit itu, tipenya, jumlah spesialisnya, jumlah tenaga kefarmasiannya, ada atau enggak, sudah menerapkan farmasi dari sana, karena banyak rumah sakit tidak punya apoteker, tidak punya ini, ya seolah-olah apoteker itu tidak wajib bagi mereka, itu kenyataan lapangan, ya itu semua bisa jadi profil ya, dan lain-lainnya. Jadi kalau penelitian begini, pas hal ini harus dikaji di dalam bab kajian teori. Nah, sekarang penetapan pendekatan penelitian. Nah, apakah kita pakai kualitatif? Nah, boleh, hanya ya pengumpulan data peneliti ikut di dalamnya ya. Boleh. Oh, jadi penggunaan bagaimana melakukan pelayanan, Anda ikut 3 bulan di sana, gimana mereka melayani penderitanya, ditanya, dilihat, ditanya, dilihat, ditanya, dilihat tiap hari. Identitas para pasien jangan sampai dibeda-bedakan. Kalau dia orang kaya, penilaiannya bagus. Karena di rumah sakit itu sekarang yang sangat menonjol pelayanan BPJS dan bukan BPJS. Kalau BPJS tunggu dulu masih full. Biar mau mati pokoknya tunggu. Nah, itu yang di kenyataan di lapangan. Nah, itu semua bisa dilihat, bisa dilihat. Bisa juga kalian meneliti perbedaan pelayanan farmasi atau rumah sakit terhadap pasien umum dan BPJS. Bisa. Tapi ya jangan pakai evaluasi, pakai judul kajian. Wah, kajian pelayanan. Padahal yang dimaksud mau tahu gimana mereka melayani pasien BPJS, bagaimana mereka melayani yang bukan. Tapi jangan bilang evaluasi, nggak mau, dia nggak diizinkan. Enak aja main nilai-nilai. Jadi bikin judul kalau orientasi kepada lapangannya, ada objeknya harus dihargai ya. Kualitas data kualitatif ya lumayan, makin lama, apalagi 6 bulan berada di situ. Tetapi penelitinya capek. Tapi kalau proyek begini kan nggak apa-apa, punya duit. Proyek, orang yang ada di peneliti dibayar per hari berapa juta, 6 bulan juga nggak apa-apa kok. Anggaplah itu pekerjaan, ya. Tapi kalau skripsi, hancurlah kita, ya. Jadi pilihannya. Nah, kalau kuantitatif kan nggak terlalu masalah. Berarti Anda hanya ambil data sekunder, dilengkapi ditambah dengan kuesioner. Wah, dua. Kuantitatif pendekatannya pakai kuesioner yang ditanyakan kepada pasien. Kemudian ada kuesioner juga tertentu ditanyakan kepada yang bertugas ke pelayanan yang berhubungan langsung. Nah, bisa juga ditambah lagi dengan rekam medik yang ada. Nah, jadi bisa yang ditanya hanya pasien, petugas nggak usah, petugas cukup rekam medik. Nah, mereka itu ada catatan apa yang mereka harus lakukan dan dasar untuk melakukannya. Nah, kualitas ya bagus, hanya ya kalau instrumen divalidasi. Tapi ya, jadi ini bisa judul skripsi tapi satu rumah sakit. Ya. Nah, jenis data kalau yang kuantitatif tadi dua, ada data primer, ada sekunder. Kalau primer mungkin kualitatif tadi atau kuantitatif tapi pakai kuesioner. Di sekunder ya rekam medik sebagai pembanding aja ya, catatan. Jadi bisa. Jadi kalau pakai pendekatan kualitatif kuantitatif, dua-duanya, ini jenis datanya. Nah, kalau sudah dapat jenis datanya, barulah kita menetapkan metode penetapan pengumpulan data. Ini agak panjang ceritanya di sini karena rumah sakitnya banyak, maka kita harus pakai sampel.
Tapi kalau rumah sakit satu enggak, tidak lagi. Kecuali pasiennya banyak kita juga batasi. Boleh. Itu namanya jadi jumlah rumah sakitnya banyak. Lokasi penelitiannya luas. Ya, jadi perlu penentuan perwakilan ya, atau namanya sampel perwakilan kalau ini di sini. Tapi kalau misalnya satu rumah sakit nggak perlu. Jadi pembahasan ini yang di sini khusus yang kalau pro Pak Kalimantan Timur. Akhirnya disurvei dulu. Misalnya di rumah sakit itu kan ada dua, ada pemerintah, ada bukan, ada swasta. Ada lagi tipe-tipenya, ada A, ada B, ya. Jumlahnya banyak, ya. Itu harus dibuat ditulis-tulis ini di dalam tulisan yang ini. Tapi disurvei dulu. Kalau sudah ada di random-random itu sembarang diacak ambilnya ya. Undian. Stratified itu namanya penggolongan, ya. Ada tingkatannya. Jadi kita bagi rumah sakit swasta dan pemerintah ada berapa. Kemudian setiap rumah sakit tadi ada tipe A, tipe B, tipe C. Kalau semuanya banyak, udahlah ambil satu rumah sakit per kelompok. Ambil satu itu namanya certified ya, ditetapkan begitu untuk mewakili kelompoknya. Satu juga boleh. Nah, kalau tadi rumah sakitnya, jadi misalnya rumah sakit pemerintah ada 16, 3 tipe A, 8 tipe B, 4 tipe C. Diambillah sampai masing-masing tipe. Di random, random itu artinya ditulis, baru ditutup mata ambil. Oh, karena rumah sakit SMC, perwakilan dari tipe sekian. Atau dan seterusnya ya. Ini pengambilan ini kalau banyak sampel ya. Biasanya penelitian skripsi kita hindari karena capek. Tapi kalau kita buat ini boleh, asal mampu aja kan. Ya. Jadi penelitian ini seperti apa ya, kayak proyek gitu kan. Ya, total semua sampel 12 rumah sakit. Waduh, 12 rumah sakit berkualitatif nggak bisa, kuanti bisa. Oke. Sekarang penetapan teknik pengumpulan data tadi akhirnya ya kita harus tentukan berdasarkan ini tadi. Nah, mau kuantitatif kan? Data primer, data sekunder. Bisa. Kalau kita kualitatif nggak sanggup lah. Kuantitatif aja. Jadi kualitatif itu faktor kesanggupan melaksanakan atau enggak. Kalau efektivitasnya sama-sama. Ya, jadi teknik udahlah dengan kuesioner, kumpulan data sekunder, rekam medik dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kalau ini judul jadi penelitian. Nah, analisis data. Ini karena ini penelitian besar, ini statistik ini. Dan statistiknya bisa macam-macam kita buat, tergantung kita. Bisa melihat perbedaan antara pemerintah dan swasta. Mana yang bagus? Bisa melihat perbedaan pelayanan rumah sakit pada tipe tertentu antara rumah sakit pada swasta, antara rumah sakit pada pemerintah. Bisa juga dalam melayani farmasi, rawat jalan dan seterusnya. Jadi kalau mau dilihat, kalau dilakukan penelitian begini banyak banget yang bisa kita tentukan ya. Dan pastinya kita harus dibantu statistik. Nah, di sini kalau deskriptif sepertinya bisa saja, tapi ya waktunya panjang. Sudah lulus orang kita belum. Nah, jadi apa namanya? Inilah. Sekarang Bapak kirim dulu bahannya ya ke kalian.
Halo Nana, Bapak mau tanya. Bapak barusan kirim materi ajar. Nyampe ndak? Masuk ndak? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Apakah STAR sudah dibuka? Sudah, Prof. Udah, Prof. Nah, sambil isi STAR, masih ada waktu. Boleh bertanya ya. Ini mudah-mudahan ya Bapak berusaha bagaimana anak-anak bisa buat judul dengan rangkaian sedikit. Nanti minggu depan satu kali lagi Bapak mau melihatkan penjelasan tugas dan batas minimal ya. Satu kali lagi ya Bapak masuk karena pengajar lain juga udah minta mau masuk juga, maka Bapak mengharapkan mengajar adik-adik sudah bisa dengan segala kelompokan kita harus akui yang tanpa batas sementara siswa disuruh habis bisa ngomong. Silakan anak kalau ada sambil isi star ya sambil isi star silakan siapa tahu ada yang mau diakan dari penonton. Selamat pagi, Prof. Tapi tadi internetnya jatuh. Ada ndak yang bisa tanya? Masih ada loh waktu dikit. Izin bertanya, Prof. Ya, siapa ini? Mohon izin, saya Wardatul Sofi. Wardatul. Silakan Wardatul. Ya, baik, Prof. Saya ingin menanyakan, jika kita ingin membandingkan data primer atau hasil uji laboratorium dengan data sekunder, yaitu rekam medik, bagaimana ya, Prof, caranya memastikan bahwa kedua jenis data itu sudah valid dan bisa kita analisis bersama gitu, Prof. Terima kasih. Iya, itu yang bisa dilakukan mungkin kalau reka medik
bukan analisis laboratorium ya, tapi yang kualitatif ya. Kualitatif itu artinya dilihat sendiri, bisa juga kuantitatif yaitu dengan angket, sedangkan rekam medik berdasarkan catatan. Dia mau melihat apakah yang dijawab melalui kuantitatif saya sesuai tidak dengan rekam medik. Itu boleh, boleh. Jadi dalam satu penelitian begini, datanya dua, data dari sekunder dan primer. Ya sebenarnya tujuannya sama, primernya juga untuk itu, sekundernya. Nah, itu bagus banget sehingga akan ketahuan apa yang ada di rekam medik itu pula yang dilakukan, ya kan? Kan rekam medik itu ya catatan. Pertanyaan kita kan dilakukan kayak ini, ya bagus itu. Sehingga kita mau kuanti itu adalah pertanyaan langsung kepada mereka, baik itu pasien maupun pelayan tugas. Kalau kualitatif mungkin bagus, sangat bagus, tapi kan tidak mudah ya karena ya apalagi situasinya beda. Bisa kalau kualitatif, pada saat kualitatif kan mereka bekerja berdasarkan rekan-rekan medik setiap pasien. Nah, dugaannya kan harusnya sama ya. Jadi bisa, boleh. Ah, Luar biasa itu apa namanya datanya. Ya, jadi kalau kalau rekam medik kan validitas datanya sudah pasti seperti itu. Sedangkan kuantitatif memang kita berhadapan dengan validitas. Tapi dengan segala kelemahannya itu bisa karena kalau kita di sini menuntut validitas instrumen, kita belum bisa karena nggak punya lembaga tes. Sehingga kuesioner yang kita punyai ya kuesioner yang barangkali orang pernah pakai ya kalau validitas instrumen. Kalau validitas data itu kan sebenarnya ada juga uji validitas data, tapi kan uji data kan dipengaruhi cara pengambilannya. Ya, sehingga kadang-kadang kita hanya ya sudahlah, kita validitas data atau normalitas data ada namanya, tapi itu tidak terlalu banyak berarti. Yang berarti itu adalah validitas alat pengumpul data. Takutnya kita alatnya nggak benar, misalnya kan. Boleh deh, boleh, boleh, boleh. Sangat luar biasa kalau kita bisa melakukan dua hal itu, ya bisa. Oh, catatan rekam mediknya bahwa begini yang terjadi pada mereka. Sudah ada tata laksana kalau begitu rekam mediknya. Sekarang kita cek di tata laksananya, di mana melalui angket misalnya. Kalau Anda, jadi kita bisa jadikan sumber pertanyaan itu rekam medik. Kalau dia begini, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda sangat, 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 sangat bagus. Penelitian seperti ini datanya menjadi sangat bagus, sangat akurat. Ya, hebat-hebat Pardatul ini. Jadi, apa ya, cara pengetahuan bagus sekali. Bisa dilakukan, bisa. Kalau satu rumah sakit, bagus banget malah. Oke, bagus, bagus. Masih ada ndak yang lain? Bagus ya, Parda Wardatul. Terima kasih banyak, Prof. Ya, bagus ya. Ayo, jadi penelitian itu artinya penelitian begitu betul-betul kita ingin mengetahui. Kalau warga, kalau hanya rekam medik ini curiga kita hanya ditulis. Nah, kalau begitu mau pakai metode lain lagi. Bisa, sangat-sangat sangat akurat. Iya, tapi kalau penelitian skripsi, ingat-ingat juga waktu ya, makanya pembimbing kadang-kala ada memang pembimbing mahasiswa itu saya akui banyak. Kalau dia melakukan sesuatu, walaupun kita udah bilang ini sulit, nah, Anda mau, nggak apa-apa, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Karena itu ya itulah sebenarnya karakter anak-anak beda. Kalau mau mengerjakan sesuatu nggak peduli dengan hambatan, boleh, boleh, boleh. Ya, ya denda, ambil isi star, ambil isi star,
yang bisa ditanyakan, batasan-batasan proposal yang dibuat. Jadi tidak minimal seperti apa. Lebih banyak, lebih bagus, tapi harus ada minimal. Karena belum waktunya Anda membuat proposal lengkap. Harapannya sih, ya, jadi Bapak nanti akan memeriksa dan menilai. Pertama menilai judul. Judul ini bagus dan bisa dilaksanakan. Judul ini bagus tapi sulit. Nah, saya kira semua judul itu bagus. Nggak ada judul jelek. Ini kan belajar. Jadi kita belajar penelitian itu adalah sama dengan orang pengusaha. Membuat satu hal baru yang dia belum tahu, tetapi dia mulai merancang laksanakan. Jadi latihan. Hanya karena kita adalah orang akademik, maka yang kita buat itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Sayang sekali di Indonesia itu belum ada S1 terapan, S2 terapan, S3 terapan. Nah, kalau itu ada, beda ilmu terapan dengan program studi terapan. Kalau ilmu terapan itu merupakan adalah suatu ilmu yang merupakan terapan ilmu lain. Farmasi itu terapan ilmu kimia dan ilmu biologi, ya kan? Biologi mengenai biomedisnya, manusianya, ilmu kimia mengenai obatnya. Digabung, dipilih, maka farmasi adalah ilmu terapan. Tapi bukan program studi terapan. Kalau program studi terapan itu langsung ilmu terapan itu diaplikasikan dalam dunia nyata. Kalau di Indonesia namanya vokasi dan profesi. Nah, tetapi profesi itu lebih spesifik, hal tertentu, sehingga tidak semua keilmuan punya profesi. Karena itu hal tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang dibutuhkan oleh dunia pekerjaan. Oke lah, anak-anakku sekalian, kalau memang nggak ada, mohon maaf, pembelajaran kita pada hari ini dicukupkan dulu. Kita sampai ketemu seperti jadwal biasanya pada minggu depan. Dan Bapak terima kasih kedua kelas ini bersedia hadir pada hari ini, sehingga tidak ketinggalan dengan kelas lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.